Hikayat tentang Uwais Al-Qarni ini mengabarkan kepada kita bahwa pernah ada seorang anak muda yang tidak satu ulama pun berani mengabarkan tentang keulamaannya. Karena kalau kita buka dalam kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, kita nggak menemukan kecuali pada Syiar Alam Al-Huda. Ya, orang-orang yang Allah berikan petunjuk, bentuk-bentuk hidayah. Siapa sih Uwais Al-Qarni? Ya, ini seorang anak muda yang berasal dari negeri Yaman. Yang memang Rasulullah pernah katakan kepada Umar, kalau nanti kau memiliki masalah, datangilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri yang Rasul kabarkan. Mintalah doa darinya. Masya Allah. Umar yang Rasul katakan, Umar fil jannah, Umar di surga. Jadi suruh minta doa sama seorang pemuda yang tidak ada satu ulama pun mengatakan tentang keulamaannya. Artinya dia cuma manusia biasa. Para hafiz Quran pun tidak mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu penghafal Quran, tidak. Atau penghafal hadis atau periwayat hadis, tidak. Dia cuma seorang pemuda yang diuji dengan sekian banyak ujian. Salah satu bentuk ujiannya adalah dia memiliki penyakit sopak. Sopak itu ya, belang-belang pada bagian kulit. Kemudian pun dia tinggal di sebuah kampung yang jauh dari keramaian. Dia punya seorang ibu yang cacat. Sehingga apapun yang dia lakukan, yang dia nomor satu kan adalah ibunya. Ini Rasul memberikan contoh seorang pemuda yang seperti ini bukan main-main. Karena kita akan bicara sukses. Sukses itu bukan meninggalkan kampung, tidak pulang kalau belum berhasil, bukan. Ini Islam nggak pernah bahas sukses atau nggak sukses. Itu mah urusan Allah. Anda sukses, alhamdulillah. Anda nggak sukses, bersabar. Karena kaya atau miskin pun Anda mati, kan begitu. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan Bukhari Muslim pun memuliakan dengan beberapa asar yang menjelaskan tentang beliau. Masya Allah. Hingga Uwais berkata kepada ibunya bahwa tidak ada sesuatu pun yang pernah kutolak dari apa yang kau pinta, wahai ibu. Kecuali satu permintaan yang dia bingung untuk menjawabnya. Bisa atau tidak. Ibunya berkata, Uwais, entah kapan umurku ini akan di-stop oleh Allah, dihentikan oleh Allah. Entah kapan malaikat maut mendatangi. Ibumu ini tidak sempurna, cacat, wahai Uwais. Mungkinkah ibu bisa menangkap Ka'bah? Yang Uwais tidak bisa menjawab. Berpikir ya, bagaimana membawa ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Yang kalau sekarang kita naik pesawat saja butuh 2 jam sampai 3 jam baru sampai. Bayang. Hingga Uwais pun berinisiatif memohon kepada Allah sebuah kemudahan. Dia latih dirinya untuk biasa menggendong sesuatu yang berat. Uwais melatih dirinya mengambil seekor anak sapi, kemudian menggendongnya menuju atas gunung selama 8 bulan. Bergulirnya waktu, ini anak sapi makin berat karena makin besar. Namun Uwais pun berbentuk bidang badannya karena biasa membawa sesuatu yang berat. Orang bilang Uwais gila, Uwais gila. Uwais gila ini. Ya terserahlah orang mau bilang apa. Kalau urusan sama orang tua ini mau dibilang apa sih, gak ada masalah. Sehingga dia gendong lah ibu. Dia minta sama Allah dimudahkan untuk membawa ibunya sebelum meninggal ini bertendang ke rumah Allah, Ka'bah, Baitul Atiq. Masya Allah. Digendong ibu dari negeri Yaman. Dan dia pun sampai ke Mekah. Dengan sekian banyak cerita yang gak mungkin waktu kita bahas detail.
Dia bertawaf di Ka'bah. Selesai tawaf, dia sholat di makam Ibrahim dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah. Mudahkanlah dia masuk ke surgamu ya Allah. Karena cuma ampunanmu yang bisa mengizinkan dia menginjakkan kaki ke surgamu ya Allah. Ibunya berkata, Uwais, mintalah sesuatu pada Allah untuk dirimu, jangan untuk dirimu. Tidak ibu, kalau Allah ampunkan kamu, kamu masuk ke surga dan kamu ridho, cukup untukku sudah ibu. Ridhomu itulah yang akan membuat aku bisa masuk ke surga Allah nanti. Subhanallah. Kita mungkin nggak seperti Uwais. Kita mungkin nggak seperti Uwais yang mengalami kesulitan, tinggal di masa yang tidak secanggih sekarang. Lihat dahsyatnya manusia Allah muliakan. Dia berpikir bagaimana menyenangkan hati orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kita terhayalkan pun tidak. Ada satu keunikan. Ketika Uwais berkata, ya Allah, ampunkan ibuku. Ya Allah, izinkan ibuku untuk memasuki surgamu ya Allah. Uwais, mintalah sesuatu kepada Allah untuk dirimu. Tidak. Cukup untuk. Karena kalau yang ku minta, akan kau rasakan nanti. Kau ridho padaku, wahai ibu. Cukup ridho. Hikayat mengatakan setelah doa tersebut, Allah hilangkan semua penyakit sopak pada bagian tubuh Uwais Al-Qarni. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Lelaki yang betul-betul tahu bahwa hidup ini bukan hanya untuk dirinya. Hidup ini dia berpikir bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia lain dalam diri kita adalah orang tua kita yang pertama. Sehingga sampai kapanpun wahai laki-laki, sehebat apapun kita di mata anak buah kita, di mata pegawai kita, sebesar apapun nilai yang kita miliki, secantik apapun istri yang kita punya, selucu apapun anak-anak kita, demi Allah, ibumu. Buang dunia untuk mereka. Buang dunia untuk orang tua kita. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahma wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan Allah katakan, merendahlah engkau, merendah bakpi burung di hadapan ibumu, merendahlah. Kalau perlu kau gendong dia menuju Mekah. Kalau perlu kau latih dirimu hanya untuk mengiyakan apa yang dia inginkan, latih dirimu. Bukan kau cukupkan dirimu, kau telantarkan dia, tidak. Karena apa artinya hidup? Rumah yang besar, istri yang cantik, anak yang lucu, perusahaan yang besar, hubungan kita rusak dengan orang tua kita. Ya Allah, ambil semua yang kumiliki, ya Allah. Ambil semua perusahaanku, ambil semua tokoku, ambil semua modalku, ya Allah, ambil. Tapi jangan pernah kau ambil cinta kasih kepada kedua orang tua. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 21 hingga 23, Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi sebuah takdir, ketetapan yang tak bisa berubah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah gandengkan dua amalan mulia. Telah menjadi sebuah ketetapan Allah, takdir. Alla ta'budu illa iyyahu, jangan pernah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, bukan imaman, bukan islaman, bukan ihsanan. Level tertinggi manusia. Kalau untuk orang tua, ihsan. Islam saja tidak cukup, iman pun tidak cukup, ihsan. Lihatlah Uwais Al-Qarni. Dalam berdoa dia mengedepankan orang tua yang diminta, ya Allah, ampunkanlah kedua orang tuaku, ampunkanlah ibuku, ya Allah. Mudahkan dia untuk masuk ke surgamu, ya Allah. Ibunya melongo.
Ini anak kapan untuk dirinya? Hei Uwais, berdoalah, mintalah kepada Rabbul Ka'bah, Allah. Yang kau inginkan. Dia jawab dengan kata-kata yang lembut. Tidak ya. Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke surga. Cukup bagiku. Kalau kau ridho dengan surga, itulah yang membuat aku mulia di atas dunia, wahai ibu. Sehingga kemuliaan memang betul-betul Allah berikan. Dan Allah jadikan sebuah bagian takdir. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Subhanallah. Untuk orang tuanya, betul-betul dia latih dirinya menggendong anak sapi selama 8 bulan, naik turun gunung sengaja. Hingga hikayat mengatakan sampai seberat 100 kilo sapi tersebut. Dan dia bawa ke atas gunung yang tinggi, dia turun lagi. Orang nggak perlu tahu kenapa dia begitu. Karena dia berpikir keras. Harus ini keturutan ini. Ibunya mengeluh, aku takut tidak ada umur, belum melihat Ka'bah, wahai Uwais. Ya Allah, pernah gak sih kita berpikir begitu? Ya Allah, izinkan hamba mendapatkan keuntungan yang lebih, ya Allah. Hamba pengen bayarin orang tua hamba umroh atau haji. Yang mungkin selama ini kalau hamba katakan tentang sebuah hukum, qala Allah wa qala Rasul, mereka nggak bisa menerima. Karena mungkin mereka merasa lebih tua ketimbang saya. Ya Allah, izinkan aku berdialog dengan keduanya ketika tawaf di Ka'bah, ya Allah. Ayo ibu, ayo ayah, masuk ke Masjidil Haram. Ayah, ibu, tetaplah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayah, ibu, nanti kalau kau melihat Ka'bah, berhentilah talbiyah. Katakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannataka rasul. Ayah, ibu, kita menuju lampu hijau. Ayah, buka pundakmu ayah yang kanan, namanya ittiba. Ayo, pegang tangan kanan, pegang tangan. Ayo, ayah. Itu Hajar Aswad. Itu lampu hijau. Nanti kalau kita sampai, angkat tangan kalian. Katakan Bismillah, Allah. Ayo ibu, ayo ayah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Bahkan ulama mengatakan kau miliki 2 keuntungan mulia di atas dunia. Kau tatap pemandangan paling indah yakni Ka'bah, kau tatap wajah kedua orang tuamu. Ini contoh yang paling indah yang Uwais Al-Qarni pernah mencontohkan pada kita di masa sulit untuk membawa orang tua ke Ka'bah. Sekarang kita mudah, bukan tidak. Kau koleksi dunia, kau banyakkan dunia, kau lupa ada mata tua di kampung yang menanti orang anaknya. Kita buat orang tua seperti pohon yang ditanam. Orang tua ingin merasakan buah yang dipetik dari pohon yang ditanam. Dengan mudah anak ini berkata, tidak akan pernah pulang kampung dulu lah sebelum berhasil. Orang tua kita tuh nggak peduli kita mau berhasil atau tidak. Yang dia tahu bahwa masa tua ini butuh bimbingan anak-anaknya. Temuilah mereka. Tanyakan pada mereka apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian. Jadikan sebuah target dalam hidup. Sehingga kalaupun belum kita mendapatkannya, perjalanan tersebut dikatakan jihad. Perjalanan tersebut dikatakan takdir yang Allah muliakan setelah mentauhidkan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau perlu haramkan telinga ini masuk kata-kata setiap pagi sebelum mendengar ucapan orang tua kita. Anak orang kau belikan handphone mahal. Temanmu yang tak ada hubungan kau belikan sesuatu yang membuat dia bangga. Pernahkah kau belikan sesuatu yang membuat orang tua bangga?
berikan. Gapai kemuliaan dari mereka. Seberapa susahnya kita pencet nomor telepon orang tua kita. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Gimana ya? Baik ibu. Bu, doakanlah anakmu ini di rantau. Mudah-mudahan ada rezeki. Kalau ini kita umroh, atau mungkin kita wukuf bersama nih, Pak Arafah nantinya, insya Allah kalau rezekinya lebih. Orang tua mana yang tak mendoakan anaknya? Cuma mungkin kita cuma jadi anak yang berkeluh kesah. Ketika tidak ada masalah kita tak cerita. Punya masalah kita mengeluh. Orang tua kita 20 tahun yang lalu. Jantungnya, jiwanya tidak sekuat dulu. Kalau dulu dia punya anak banyak dalam keadaan enggak seperti sekarang, dia bisa tackle semuanya. Cuma dia bukan dia yang dulu. Sudah. Ya, kabarkan yang enak-enak buat mereka. Kalau belum bisa kita rencanakan yang indah, paling tidak kabarkan yang enak buat mereka. Jangan membuat mereka khawatir. Mereka orang yang pernah menanam sebatang pohon buah yang mereka nanti. Sehingga banyak anak muda suka berkata, Ustaz, saya mau menikah. Orang tua saya bilang, suruh cari duit dulu, belum cukup, mau nikah. Kan dia nggak tahu kalau saya bermaksiat. Kamu fokus dengan kalimat takut bermaksiat, betul? Cuma pernah gak kamu berpikir apa yang membuat orang tua kamu berkata seperti itu? Dia melarang kamu untuk menikah karena belum punya sesuatu. Dia ingin merasakan sedikit kenikmatan mereka. Sehingga kalau nanti kamu ingin menghayalkan sebuah rumah tangga, dia pun yakin kamu mampu melakukannya. Ini satu amsal yang paling mulia, yang demi Allah kita nggak bisa membahas detail tentang level doanya Uwais Al-Qarni, tapi Rasul merekomendasi Uwais Al-Qarni untuk didatangi oleh Umar Ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dua manusia mulia, sahabat Jarir yang Allah muliakan dengan surga. Umar fil jannah, Ali fil jannah. Penghuni surga pun suruh datang kepada Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Bagaimana kita bisa mengukur level doa Uwais Al-Qarni? Kalau sampai penghuni surga saja Allah perintahkan melalui Rasulullah SAW mendatanginya untuk meminta izin berdoa kepada Allah Uwais. Bahkan dikatakan kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tidaklah turun tangan Uwais kecuali Allah datangkan jawaban apa yang dia minta. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini yang acap kali membuat kita lupa. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya pun sama. Kebayang tidak? Hikayat Uwais Al-Qarni ini diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW agar para pemuda paham. Temuilah orang tuamu, rasakanlah wangi kulitnya. Ciumlah tangannya sambil berkata, wahai ibu, doakan anakmu bisa istiqomah di atas sunnah. Apapun yang terjadi di negeri ini, Bu, apapun yang terjadi di bumi ini, Bu, doakan anakmu akan istiqomah di atas Islam, Ibu. Minta itu yang pertama. Jangan sampai nanti harta dunia kesuksesan membuat anakmu lupa. Kalau sampai nanti anakmu punya rumah jauh dari masjid, minta sama Allah, Bu, mantapkan hati dia untuk melangkah ke masjid. Atau doakanlah, Bu, dimanapun anakmu berada, bisa membangun masjid. Minta seperti itu. Subhanallah, ini banyak dilakukan sama orang-orang soleh. Muhammad Al-Fatih, lihat, sulitnya membuka pintu Konstantinopel. Dia minta izin dari orang tuanya. Tidak ada yang sulit buat dia. Lihatlah kekuatan Tariq bin Ziyad. Lihatlah kekuatan sahabat-sahabat yang betul-betul bisa menaklukkan dunia yang wallahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Mereka buat banyak hal yang mendatangkan izin Allah. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya izin Allah datang? Bukan cuma memaksa Allah untuk paham dirinya, tidak. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Karena dia tahu Allah baik, cuma terima yang baik. Allahnya mengatakan wabil walidain ihsana. Coba deh. Ada tidak ada orang tuamu di hadapanmu
berbuat baik. Mintalah yang terbaik pada Allah untuk mereka. Mintalah ridho mereka untuk istiqomah kita. Masya Allah. Mudah-mudahan hikayat Uwais ini menggetarkan jiwa kita untuk kita sadar bahwa sudah berapa lama kita